Find hope in children through education. Halo, balik lagi nih dengan Kak Amel. Di video kali ini bakalan berbeda loh dengan video sebelumnya, karena di video kali ini kita akan melakukan sesi tanya jawab langsung bersama Dr. Mita seputar kesehatan tubuh. Yuk tonton langsung sampai selesai. Jadi untuk pilek dan batuk ini ya memang 80% penyebabnya itu adalah virus. Nah, virus ini kebanyakan yang menyebabkan pilek dan batuk adalah yang self-limiting disease. Maksudnya self-limiting disease itu dia dapat sembuh sendiri asalkan kekebalan tubuh kita baik kurang dari 1 minggu gitu. Jadi untuk membuat pilek dan batuk ini bisa cepat selesai adalah kita jaga daya tahan tubuh, terutama dengan tetap istirahat, kemudian makan teratur, kemudian makan buah dan sayur, dan kemudian juga olahraga. Nah, untuk obat-obatan alami yang kita bisa buat untuk pilek itu biasanya paling sering jahe. Jadi air rebusan jahe kita tambahkan madu sekitar 1 sendok teh sampai 1 sendok makan sesuai selera kita. Itu bisa. Kemudian untuk yang batuk itu bisa kita tambahkan lemon ya. Jadi 1 sendok teh perasan lemon ditambah 1 sendok teh madu dalam 1 cangkir air hangat. Itu bisa membantu untuk batuk dan pilek secara alami seperti itu. Jadi mulut kering itu nama medisnya kita sebut dengan xerostomia. Itu memang dia punya berbagai macam penyebab atau faktor resiko. Yang pertama adalah usia. Jadi semakin tua usia, semakin lansia, maka produksi air liur itu bisa berkurang. Kemudian karena konsumsi obat-obatan. Jadi misalnya ada obat-obatan tertentu memang yang bisa menyebabkan air liur itu produksinya berkurang. Kemudian konsumsi alkohol, konsumsi kafein yang berlebihan, dan juga merokok itu juga bisa menyebabkan xerostomia atau air liurnya itu berkurang produksinya. Selain itu juga ada beberapa penyakit tertentu yang memang salah satu gejalanya adalah xerostomia. Jadi gejalanya xerostomia itu dia akan merasa seperti kalau pagi hari biasanya itu merasa kalau mulutnya itu terasa lengket dan air liurnya itu terasa lebih kental dari biasanya. Kadang-kadang kalau xerostomia ini akan dibiarkan terus-menerus ya, tidak kita konsultasikan misalnya ke dokter terdekat, nanti bisa menyebabkan penyakit lain seperti karena mulut kita ini kurang lembab ya, jadi akhirnya bibir pecah-pecah, kemudian jalan masuk infeksi lain, kita bisa gampang kena infeksi jamur dan lain sebagainya, infeksi gusi, infeksi gigi juga. Jadi secara keseluruhan nantinya juga akan mengganggu kesehatan tubuh gitu. Jadi untuk mengatasinya kita perlu konsultasi ke dokter terlebih dahulu, kira-kira penyebab xerostomianya itu apa. Apabila memang hanya faktor usia, maka bisa diberikan vitamin tertentu untuk bisa mengatasinya. Seperti itu. Virus itu tidak semuanya akan menetap di tubuh manusia. Jadi tidak semua jenis virus itu menetap di tubuh manusia. Sebagai contoh, virus yang menetap di tubuh manusia itu adalah virus varicella zoster yang bikin kita kena cacar air ya. Nah, kalau virus varicella zoster ini sekalinya kita kena, dia itu akan menetap di ganglion saraf di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita sudah sembuh dan kemudian saat kita misalnya usia tua, kita daya tahan tubuhnya sangat turun, dia bisa muncul lagi. Dia bisa menyebabkan penyakit lagi. Tapi pada penyakit-penyakit seperti hepatitis A, ya jadi virus hepatitis A, kemudian virus COVID-19 ya yang sekarang terjadi, apabila kita lakukan penyembuhan kepada pasien ini, kemudian pasiennya benar-benar sembuh total, ya virusnya akan benar-benar hilang dari tubuh gitu. Jadi tidak semua jenis virus bisa tetap menetap di dalam tubuh kita. Untuk anak yang kurang gizi itu sebenarnya kita tidak bisa melihat secara langsung ya. Misalnya kita lihat postur anaknya, oh ini dia kurang gizi, itu nggak bisa. Jadi kita harus melakukan pengukuran antropometri atau pengukuran tubuh. Jadi kita harus ukur berat badannya, kita harus ukur tinggi badannya. Nah, untuk pengukuran itu bisa kita lakukan di rumah sendiri juga bisa, tapi memang lebih baik lagi kita periksakan anak kita ke posyandu atau ke puskesmas. Tujuannya adalah supaya bisa diukur dengan baik berat badan dan tinggi badannya secara benar. Jadi bisa diplot, nanti ada kurvanya. Nah, kurvanya itu nanti ada di kartu menuju sehat ya. Kartu menuju sehat itu nanti akan terlampir di buku pinknya kesehatan ibu dan anak ya. Jadi ada buku pink kesehatan ibu dan anak, nanti di situ
bisa diplot kira-kira oh anak ini gizi kurang atau memang gizinya sudah cukup ya. Dan kita nggak cuma melihat dari gizi kurang gizi cukup saja, tapi walaupun gizinya cukup kita juga harus lihat trennya. Kalau misalnya trennya turun, oh berarti kita harus mulai waspada, kita harus bisa kasih suplementasi ke anaknya, bisa harus atur pola makannya lagi, seperti itu. Wah, gimana nih guys? Seputar sesi tanya jawab tadi informatif sekali bukan? Jangan lupa untuk like dan subscribe di video channel YouTube Wijaba. See you!